Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini masih membacakan berita sekaligus saya sedikit mengulas tentang THR, tunjangan hari raya, yang kemudian disebut BHR, bonus hari raya untuk para driver ojek online, ojol. Nah, dalam pembacaan berita kemarin, itu saya sudah membacakan sekaligus memberi komentar. Kira-kira kalau disederhanakan, 1 atau 2 bulan yang lalu, opini atau informasi tentang bahwa pemerintah menginginkan agar perusahaan yang mempekerjakan ojol, ya aplikasi atau platform atau apapun, itu memberikan THR. Waktu itu begitu. Nah, itu sudah menjadi pembicaraan publik kurang lebih sebulan setengah yang lalu. Nah, lalu Presiden Prabowo menghadaplah beberapa pimpinan atau CEO dari perusahaan aplikasi itu. Dalam berita ada CEO GoTo, ya, Gojek, kemudian ada juga yang Grab. Nah, itu tanggal 10 Maret. Nah, kita tidak tahu persis isi pembicaraannya, tapi dikemukakan setelahnya bahwa memang perusahaan ojol akan berusaha memenuhi permintaan pemerintah, yang apalagi sudah dipanggil oleh Presiden. Nah, yang kedua yang kita baca di berita adalah tanggal 21 Maret, berarti kurang lebih 11 hari kemudian, di mana dalam rapat terbatas kabinet, kemudian Prabowo memberikan keterangan kepada media bahwa di rapat tadi dia diberi laporan, nah, berarti kan oleh pihak kementerian atau di bawah kementerian, bahwa ojol akan menerima 1 juta rupiah untuk, waktu itu masih disebut THR, ya, sebetulnya sudah bisa nanti THR ini berubah nama, bukan berubah, karena untuk THR kan sudah ada aturannya menjadi BHR, tapi sekurang-kurangnya beritanya begitu, 1 juta, dan dalam pemberitaan itu Presiden malah ini sudah dapat info 1 juta, meminta agar ditambahi, tentu permintaannya ini semacam himbauan, ya. Itu. Nah, kemudian ternyata 1 hari kemudian setelah berita itu, 21, mulai tanggal 22, itu salah satu aplikasi, dalam hal ini adalah GoTo, ya, Gojek, ya, itu sudah mulai membagikan BHR. Ya, saya kira cukup konsisten mereka bahwa sesuai kesepakatan dengan pemerintah, mungkin bukan dengan Pak Presiden tapi dengan kementerian, itu namanya bonus hari raya. Karena kalau THR kan ada aturannya, 1 bulan gaji dan beberapa aturan lain. Ini BHR, bonus hari raya. Nah, semula pemberitaan awal itu kita tahunya adalah akan diberi 900.000 untuk ojek motor, kemudian sampai 1,6 ojek mobil. Tapi memang pemberitaan itu sedikit samar, sebenarnya keterangannya adalah itu maksimal yang diberikan. Nah, sampai situ kita kemarin. Nah, lalu kita berseliweran informasi, terutama justru dari medsos, ya, dari pernyataan para ojol itu sendiri, sebagian besar mereka yang memberitakan itu memperoleh 50.000. Ya, mungkin yang dapat 900 diam aja, kita nggak tahu, ya. Nah, hari ini cukup ada kejelasan, ada berita hari Minggu, bukan hari ini, hari Minggu, saya bacakan ini hari Senin pagi, itu dari Kontan, ya, judulnya "Sudah Cair Begini Syarat Bonus Hari Raya Mitra Driver Gokar". Ya, ini Gokar ini, ya, sebenarnya nanti setelah saya baca termasuk GoRide ini, termasuk motor. Itu ditulis hari Minggu siang, ya, jam 11.49. Nah, tertulis begini: PT Gojek Tokopedia GoTo akan menyalurkan bonus hari raya Hari Raya Idul Fitri sebagai penghargaan bagi mitranya yang aktif, produktif, dan berkinerja baik. Ini penting, ya, digarisbawahi: aktif, produktif, berkinerja baik. Saya kira informasi juga harus jelas, ya, bahwa ini ada klasifikasi begini dari si GoTo-nya. Menurut Chief of Public Policy and Government Relations GoTo, Adi Mulya, dana tersebut bukan tunjangan hari raya seperti yang diterima oleh pekerja resmi, melainkan kontribusi Gojek untuk membantu mitra pengemudi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemberian BHR ini disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan agar tetap berkelanjutan dengan komitmen untuk terus menghadirkan solusi yang berkeadilan dan transparan, kata AD dalam keterangan resminya. Namun, pemberian BHR ini bukan tanpa syarat. Gojek membagi penerima BHR ke dalam 5 kategori dengan mitra juara utama sebagai kategori tertinggi. Sampai sini beritanya sama dengan kemarin. Nah, tapi Kontan menambahkan info yang baru ini yang kemarin tidak. Ambil contoh untuk mitra pengemudi Gokar dari sumber mitra pengemudi Gokar yang Kontan terima. Nah kan, bukan dari penjelasan pihak perusahaan tadi ya, yang sama dengan berita yang saya bacakan kemarin ini oleh Kontan dari mitra pengemudi Gokar yang informasinya diterima Kontan. Nah, 5 kategori tersebut adalah mitra harapan. Jadi ada 5 ya. Itu besarnya 50.000. Jadi ini tegas ini, waktu sebelumnya kan tidak ada. Jadi menurut informasi ini yang mitra harapan itu 50.000. Sebenarnya ini berlaku juga untuk motor ya, cuma angkanya yang beda, nama-nama mitranya. Kemudian mitra andalan 100.000, mitra unggulan 500.000, mitra juara 800.000, dan mitra juara utama 1,6 juta. Ini untuk mobil ya. Mungkin untuk motor sedikit berbeda di mitra juara utama dan mitra juaranya. Tapi yang mitra harapannya sama tuh, yang peringkat kelima lah sebut begitu ya, kelompok 5. Nah, BHR ini akan diterima oleh mitra pengemudi Gokar yang memenuhi kriteria mulai tanggal 22 sampai 24 Maret 2025 melalui saldo GoPay Mitra. Berikut BHR untuk mitra pengemudi Gokar. Sekali lagi ini Gokar ya. Jadi kita nanti perlu mencari informasi juga yang motor bagaimana. Nah, mitra harapan itu tingkat penerimaan BIT per bulan minimal 90% sepanjang bulan Februari. Tingkat penyelesaian trip per bulan minimal 90% sepanjang bulan Februari 2025. Jika itu dipenuhi dapat 50.000. Ya, di sini nggak ditulis 50.000 tapi di atas tadi kan sudah diberitakan. Lalu mitra andalan itu per bulan minimal 20 hari sepanjang bulan Februari 2025. Nah, ini ada tambahan jam online per bulan minimal 160 jam. Jadi ada jam online ya untuk mitra andalan ini, dan ditambah penerimaan BIT-nya tetap sama dengan atas tadi 90%. Lalu tingkat penyelesaian trip juga 90% sepanjang bulan Februari. Jadi ukurannya hanya Februari ini, berarti yang sebulan bisa ya. Nah, itu 100.000 yang mitra andalan ini. Kemudian mitra unggulan. Nah, hari aktif minimal 20 hari selama 3 bulan. Nah, berarti yang unggulan ini 3 bulan, nggak hanya Februari, Desember, dan berturut-turut Desember, Januari, Februari. Nah, online-nya 160 jam. Nah, per bulan ini sebenarnya per bulan sama, tapi ini 3 bulan berturut-turut. Dan seterusnya, tingkat BIT-nya juga sama, penyelesaiannya sama. Itu mitra unggulan jika memenuhi itu dapatnya 500.000 mobil ya. Nah, yang mitra unggulan. Lalu kuat kategori keempat itu namanya mitra juara. Ini 6 bulan berturut-turut, minimal 20 hari selama 60 bulan. Jadi tiap bulan minimal 20 hari aktif. Lalu online-nya per bulan itu 160 jam, silakan dibagi ya. Kalau itu misalnya dianggap 20 hari minimal ya 160 berarti 8 jam sehari kan. Online-nya loh. Nah, tingkat penerimaan BIT-nya juga sama. Nah, yang terakhir klasifikasi mitra juara utama. Nah, ini 1 tahun penuh, 20 hari per bulannya, dengan kriteria di bawahnya sama ya, 160 jam, 90% penerimaan BIT, penyelesaian 90%. Nah, ini yang bisa sampai 1,6 juta. Dengan pembagian kategori ini, BHR diberikan secara tepat sasaran. Nah, ini keterangan AD lagi, tadi keterangan perusahaan lagi yang dikutip. Tadi informasinya Kontan dari mitra. Dengan pembagian ini BHR secara tepat sasaran dan seterusnya. Nah, dikutip juga oleh Kontan sama dengan saya nih untuk menekankan, sebelum ini Presiden lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengatur perusahaan aplikasi transportasi wajib memberikan BHR sebesar 20% dari rata-rata pendapatan per bulan mitra pengemudi, baik ojek online, ojol, kurir online maupun pengemudi taksi online. Nah, ini kan yang kemarin awal banyak berita confuse itu, berarti kalau misalnya dulu sempat ditafsirkan begitu ya oleh beberapa berita, kalau dia dapat 900.000 itu kan berarti 20% dari 4,5 juta bersih kan begitu waktu saya bacakan kemarin. Tapi ini penjelasan Kontan hari ini sedikit berbeda, dan di lapangan
informasi orang dapat 50.000 lagi berseliweran. Nah, kita nggak tahu kalau yang dapat 1,6 diam saja atau 900. Tapi begitu ya kurang lebih. Nah, saya ingin mengaitkan dengan berita yang jauh sebelumnya. Sebelumnya itu tanggal 12 Maret, jadi kurang lebih sudah 12 hari. Tapi ini pas, karena ingat tanggal 10 Maret kan Presiden memanggil perusahaan, salah satunya GoTo ya. Nah, sehingga ini kan berarti laporan ini hampir bersamaan dengan itu, tanggal 11 kalau tidak salah resminya dia berlaporan, beritanya tanggal 12. Tapi karena tayangnya di di IDX ya, di Bursa Efek, tapi ini dikutip oleh berita. Saya pilih kontan lagi biar konsisten beritanya. Ya, ini di judulnya Laporan Keuangan GoTo 2024, pendapatan naik, beban turun, rugi turun 94%. Nah, apa maksudnya? Kita bacakan. PT GoTo tadi baru saja melaporkan kinerja keuangan tahun 2024 dengan pertumbuhan pendapatan dan penurunan beban. Hasil ini melanjutkan tren kenaikan kinerja yang sudah dibukukan sejak kuartal 3 2024. Berdasarkan data publikasi Bursa Efek Indonesia Rabu 12 Maret, berarti benar ini berita diturunkan persis pada saat laporan itu sudah diunggah di laman Bursa Efek ya, karena kalau dia perusahaan terbuka itu harus lapor jadwalnya begitu. Kalau yang tidak terbuka suka lebih lambat ya. Pendapatan bersih GoTo mencapai 15,9 triliun. Nah, ini yang saya mau pemirsa membandingkan tadi dengan keinginan memberi biaya. Jadi pendapatan bersih, pendapatan bukan laba ya. Pendapatan bersih itu 15,9 triliun. Di tahun 2024 itu naik 8% dari tahun 2023 sebenarnya. Ini kan sama nih, salah ketik ini. Nah, sementara beban yang dicatat induk Gojek dan GoTo Financial ini jadi sudah konsolidasi ya, tidak hanya GoTo Ojek ya, tapi yang gede kan yang ojek online-nya. Itu bebannya itu 18,1 triliun. Nah, turun itu. Jadi maksudnya ongkosnya itu berkurang. Nah, 15,9 dikurangi 18,1 ini, maka ada laba, tapi sebelumnya dijelaskan nih oleh kontan yang mengalami penurunan beban umum dan administrasi, beban penjualan dan pemasaran, ya kurang lebih begitu. Lalu selain beban umum dan administrasi ada penjualan pemasaran, ya saya baca percepat saja ya. Beban operasional juga turun. Jadi dengan berita ini sebetulnya si GoTo ini sudah melakukan, entah terpaksa melakukan, entah memang bersengaja melakukan, itu terjadi penurunan biaya beban mereka, sementara tadi pendapatannya sedikit naik 8%. Nah, kurang lebih begitu. Mengacu pada laporan keuangan yang diaudit tahun 2024 yang sudah ditayang 12 Maret, itu GoTo mencatatkan rugi usaha 2,2 triliun. Tapi itu membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tapi karena ada beban lain-lain, GoTo ini jadi tidak hanya usaha kan, tapi ada beban macam-macam. Itu ruginya menjadi 5,5 triliun. Tetapi menurut catatan GoTo ini tahun kemarin, tahun 2023, itu ruginya 90,5 triliun. Oke, sekitar 2024 saja. Jadi 2024 yang sudah berlalu itu GoTo ini rugi 5,5 triliun. Rugi loh ya. Pendapatan bersihnya 18,5 tapi bebannya lebih besar, rugi 5,5 triliun. Nah, kalau ibu bapak yang pengen lebih mengelihat lagi, tidak hanya berita, ini selain konten banyak yang memberitakan tanggal 12 Maret, kita bisa mengunduh laporan lengkapnya, karena ini perusahaan terbuka. Terbuka artinya publik bisa tahu. Ini saya sudah unduhkan, saya ngunduh dari Bursa Efek, tapi hanya saya perlihatkan langsung halaman terkait dengan rugi laba yang dikutip tadi. Nah, di sini ada angka 15,8, nanti ada tambahan di bawahnya ya. Nah, ini jadi 18,13 triliun kan, jumlah biaya beban, pendapatan bersihnya ada, ini 2023. Nah, kemudian di ujungnya nanti rugi tahun berjalan, ini 5,46, sesuai berita tadi 5,5, ini 90,52. Nanti kita juga bisa baca ini, bebannya apa saja, biayanya apa saja. Oke, bagian ini kita tidak asesmen itu. Yang penting lalu kita sudah dapat gambaran nih. Dia pendapatan hanya, ini malah pendapatan bersih 15,89, tadi pendapatan laporan di tadi 18,5, ini nanti kita bisa cek yang lebih presisi yang mana, tapi ini laporan keuangan ini sudah jelas ini, yang sudah diaudit
Nah, kebayang nggak? Lalu kita mau cari tahu informasi Gojek ini mitra drivernya mana? Nah, ini kebetulan belum ada info. Tapi dari 2023 itu disebutkan mitranya tuh 3,1 juta orang. Kebetulan naik berturut-turut itu. Kita tidak tahu 2024 bertambah atau tidak. Anggap saja ya tidak banyak lah, 3,1 atau 3,2. Ya gitu ya, 3,2 juta jumlahnya. Jadi kalau umpama seperti opini semula, 1 juta nggak usah ditambahi, seumpamanya rata ini umpama ya 1 kali 3 kan 3 triliun. Ruginya jadi 5,5 triliun, pendapatan totalnya cuma 18 triliun. Jadi bukan kita mau bela GoTo, ini laporan keuangan ya gitu. Begitulah faktanya bahwa di balik laporan keuangan kita telisik bagaimana pemotongan terhadap driver seberapa, lalu bagaimana mereka menetapkan tarif, itu topik lain ya. Tapi hanya murni berdasarkan pembukuan ini memang ya sulit buat GoTo untuk membayar kalau dianggap rata-rata 1 juta. Kalau 50.000, 200.000, entah nanti rata-ratanya keluar angka 100 misal, itu kan berarti hanya keluar sekitar 300 miliar, masih masuk akal ya. Di rata-rata nih ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 50. Nah, tentu persoalan ojol ini bukan soal BHR saja ya, tentu bagaimana skema ke depannya, bagaimana bagi hasilnya, lalu berapa potongannya, dan perlindungan-perlindungan lainnya. Disinilah mungkin kita menghimbau ya, pemerintah tidak cukup hanya soal BHR seperti ini, tapi memang, dan harus belajar dari negara-negara lain yang sudah melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih ketat, yang cukup berpihak kepada ojol, tapi juga memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan itu juga untuk tumbuh. Mudah-mudahan pelajaran bahwa isu BHR yang ya sedikit menambahi lagi kesimpang siuran, karena begini, kalau orang sebelumnya nggak pernah dapat, lalu orang berekspektasi dapat, sempat mengira 1 juta, lalu dapat 50.000, itu lebih berat daripada sejak awal sudah tahu kalau tidak dapat, kan begitu kurang lebih. Tentu kita menghargai keinginan baik Presiden, pemerintah, tetapi kelihatannya ini kembali mengulangi kurang siapan pemerintah dengan informasi. Mestinya waktu dipanggil kan tinggal ditanya tuh si ojol, ada duit nggak untuk dibagikan? Ini umpama kalau saya ya, tapi silakan para pemirsa melakukan penilaian sendiri.